Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelum ibu nyampaikan materinya, perkenalkan dulu ini ada sedikit biodata dari ibu yang mengajar guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Silakan disimak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini, kemarin sudah kita kenal, hari ini akan kita melihat kembali pelajaran untuk yang materi pertama tentang pendidikan kewarganegaraan. Pada semester ini ada ada 3 bab yang harus kita pelajari. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini, kita lihat tujuannya mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara, kemudian menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai Pancasila, kemudian menganalisis nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana kita menyajikan hasil analisis penilaian Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita lihat dulu sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum membahas sistem pembagian kekuasaan, terlebih dahulu kita lihat dulu sifat hakikat negara. Nah, sifat hakikat negara itu mencakup 3 hal. Ada yang disebut dengan sifat memaksa, kemudian sifat monopoli, dan sifat mencakup semuanya. Nah, di sini kita akan melihat yang pertama, apa sih kenapa negara mempunyai yang pertama sifat memaksa? Hakikat daripada sebuah negara di sini digambarkan ada yang kita namakan dengan sifat memaksa. Artinya, negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundangan itu dapat ditaati. Dalam artian di sini digambarkan tidak ada pengecualian bagi semua warga negara. Semua harus mematuhi sebuah peraturan yang dibuat oleh negara. Makanya dikatakan negara itu mempunyai sifat memaksa. Apa yang bukti yang dikatakan sifat memaksa? Selain itu, ketika seseorang melanggar satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dia akan dikenakan sanksi. Makanya di pemerintah sebuah negara dikatakan dengan memiliki sifat yang namanya sifat memaksa. Yang kedua, ada yang namanya sifat monopoli. Dalam hal ini negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Artinya, sifat monopoli ini negara mempunyai hak baik dari suatu aliran kepercayaan atau aliran politik apapun. Dalam hal ini disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara ketika ketika peraturan itu dibuat tidak dengan mementingkan dengan kepentingan dari yang namanya rakyat atau masyarakat. Ketiga, ada yang namanya sikap mencakup semuanya, yaitu semua peraturan perundangan yang berlaku untuk semua orang tanpa ada yang namanya kecuali. Kenapa sifat ini diperlukan? Karena apabila seseorang dibiarkan berada di luar ruang yang lingkup aktivitas negara itu bebas, otomatis mereka akan bertindak tidak sesuai dengan peraturan-peraturan hingga akhirnya akan tidak tercipta yang namanya cita-cita dari sebuah negara. Nah, itu sistem pembagian atau dalam artian ini yang kita sebut dengan sifat-sifat dan hakikat dari sebuah negara. Nah, yang kedua, ada yang kita sebut dengan kedaulatan. Nah, kedaulatan berasal dari kata dolah yang artinya di sini digambarkan berarti sebuah kekuasaan. Kata dolah berasal dari bahasa Arab, ada juga dari bahasa Inggris, kemudian ada dari bahasa Itali dan banyak lagi. Nah, secara sederhana karena dia dikatakan dengan dari kata yang berkekuasaan, dapat dikatakan kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, menurut John Bodil dikatakan ada
mereka mengatakan bahwa kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Dalam buku beliau beliau atau John Body, kedaulatan itu dibagi kepada dua. Ada yang namanya kedaulatan keluar dan ada kedaulatan ke dalam. Kedaulatan keluar artinya kekuasaan tertinggi bagi suatu negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan internasional atau urusan luar negeri. Nah, kemudian ada kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi dalam negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri. Nah, di sini digambarkan bahwa sebenarnya ada banyak sekali bagian-bagian yang ada dalam sebuah kedaulatan. Di sini ada tokoh bernama J.W. Garman dalam A.C. Carrefour-nya. Dia mengatakan bahwa ada sifat pokok yang ada dalam sebuah negara, ada yang dinamakan dengan eksklusivitas. Berarti tidak ada kekuasaan lain yang menyainginya karena dikatakan kekuasaan yang tunggal. Kemudian sebuah sifat yang bersifat permanen, berarti kekuasaan itu tetap selama ada sebuah negara itu berdiri, pasti mempunyai sebuah kekuasaan.18Kemudian kekuasaan itu sifatnya tunggal, tidak terbagi, berarti kekuasaan itu merupakan salah satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan dan dibagi-bagi kepada siapapun. Kemudian tidak terbatas. Kekuasaan ini tidak ada dibatasi oleh kekuasaan lain. Karena itu, jika ada kekuasaan lain yang membatasinya, kekuasaan tertinggi yang dimilikinya otomatis lenyap. Nah, apa saja macam-macam kedaulatan? Pertama, kita lihat ada namanya teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan, teori ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah itu mendapat kekuasaan tertinggi dari yang namanya Tuhan. Pelopor dari teori ini adalah Agustinus, kemudian ada tokoh Thomas Aquinas dan F. Hegel. Nah, para mengajar teori ini berpendapat bahwa dunia beserta isinya adalah hasil ciptaan dari Tuhan. Karena dengan demikian, kedaulatan yang ada dalam pemerintahan itu ini umumnya menjadi sebuah petunjuk bahwa semuanya berada di tangan yang namanya Tuhan. Kemudian ada teori kedaulatan raja. Nah, selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Karena kita tahu tadi bahwa dalam teori kedaulatan Tuhan ini umumnya dipraktekkan oleh seseorang yang namanya raja. Nah, teori kedaulatan raja ini dikatakan kenapa menjadi titisan dari teori Tuhan, karena mereka menganggap bahwa Tuhan sebagai pemberi kedaulatan dan rajalah sebagai penjalannya atau rajalah yang menjalankan. Nah, menurut teori ini, raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja ini berada di atas konstitusi. Nah, pelopor teori ini adalah Nicole McHapel dan Thomas Hobson. Nah, namun dalam hal ini, karena dia menganggap bahwa teori kedaulatan raja ini adalah seseorang yang lebih mempunyai kekuasaan, yang ini menyebabkan kadang-kadang teori kedaulatan raja ini menjadi sebuah dilema. Ketika seorang raja menjadi pemimpin yang baik, mungkin masyarakat akan menjadi baik. Tetapi ketika teori kedaulatan raja ini mempunyai seorang raja yang absolut, otomatis nanti dia akan menjadi satu hal yang tidak baik. Kemudian, teori kedaulatan negara. Menurut teori ini terletak pada negara. Sumber kedaulatan negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa, hingga yang namanya kedaulatan ini bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Nah, teori kedaulatan negara ini diperkenalkan pada tokoh bernama John Bodin dan F. Hegel, dan ada Paul Lanban. Nah, kemudian ada teori kedaulatan hukum.
Nah, berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari yang namanya hukum yang berlaku. Nah, hukumlah yang mana hukumnya tertulis ataupun tidak yang membimbing kekuasaan pemerintah ini. Nah, di sini digambarkan bahwa karena memakai teori kedaulatan hukum, otomatis dia mempunyai undang-undang tersendiri atau aturan-aturan. Nah, pelopor teori kedaulatan hukum ini adalah Lion Hugo de Colton dan ada Hugo Kreber atau Immanuel Kant. Kemudian terakhir teori kedaulatan rakyat atau umumnya dikenal dengan teori demokrasi. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada pada di tangan rakyat sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat. Nah, ciri-ciri dari kedaulatan ini tertinggi otomatis karena dia termasuk dia kategori teori kedaulatan rakyatlah yang menentukan. Nah, ada beberapa pandangan dari beberapa tokoh yang pendiri dari teori kedaulatan rakyat ini, ada yang namanya J.J. Ross, kemudian ada Montesquieu dan John Locke. Nah, mereka menganggap bahwa umumnya teori inilah yang banyak dipergunakan di beberapa negara. Nah, kita lihat dari 5 teori yang ada, kita lihat bagaimana kedaulatan negara Republik Indonesia. Tadi kita katakan bahwa teori kedaulatan rakyat ini menggambarkan bagaimana sistem pemerintahan yang ada di sebuah negara. Nah, kedaulatan negara Indonesia ini kita lihat dari pengakuan dari adanya de facto de jure, karena kita tahu bahwa ini menjadi satu hal. Pengakuan dari negara lain itu sangat penting ketika berdirinya sebuah negara. Bagaimana pengakuan dari kedaulatan secara de jure? De facto, kita lihat dulu pengakuan sebuah negara secara de facto. Ini adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sesungguhnya tentang berdirinya sebuah negara. Pengakuan de facto ini ada pengakuan bersifat tetap. Hal ini berarti pengakuan negara lain terhadap suatu negara hanya menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Kemudian pengakuan de facto bersifat sementara. Hal ini berarti pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Nah, kemudian ada yang kedua pengakuan secara kedaulatan secara de jure. Nah, de jure berarti menurut hukum atau menurut sesuatu yang dikatakan oleh orang lain atau negara lain. Nah, pengakuan de jure dapat dibedakan bersifat penuh dan bersifat tetap. Pengakuan de jure dibagi kepada dua. Pertama, pengakuan de jure yang bersifat tetap. Ini berarti pengakuan dari negara lain berlaku untuk selamanya setelah terlebih dahulu melihat bahwa negara tersebut beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. Kemudian terakhir pengakuan de jure bersifat penuh. Hal ini berarti telah terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan negara yang diakui baik dalam bidang ekonomi maupun diplomatik. Nah, itu adalah sifat hakikat dari sebuah negara. Kesimpulannya, Ibu serahkan ke kalian untuk membuat resume dari pembelajaran hari ini. Nanti setelah membuat resume, silakan untuk mengirim ke WhatsApp Ibu secara pribadi. Demikian dari saya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.